Untuk memulai pembelajaran hari ini ada yang bisa masuk? Iya Pak, masuk semua. Masuk semua ya? Iya. Masuk semua. Ketua kelas silakan dipimpin doa. Persiapan. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran hari ini, sekarang kita bersemi dulu, kita mengulik kembali materi yang sudah kita jelaskan kemarin. Ada yang tahu materi kita di minggu kemarin apa? Teks hasil observasi. Teks hasil observasi. Kemarin kita belajar apa? Pengertian, kemudian apa Jack? Struktur. Yang ketiga dan kaidah kebahasaan. Kemarin kita belajar tentang pengertian, struktur dan kaidah kebahasaan. Ada yang bisa menjelaskan apa itu pengertian teks LHO? Siapa? Fadli coba. Apa Pak? Pengertian observasi adalah berisi penjabaran umum atau laporan sesuatu berupa hasil dari observasi atau pengamatan. Isi tes laporan mengutamakan deskripsi, yaitu memaparkan secara rinci objek yang menjadi bahan observasi. Oke, baik. Jadi itu adalah pengertian dari teks LHO. Kemudian selanjutnya kita mempelajari apa? Struktur. Struktur ada berapa? Ada yang bisa jawab? Ada berapa Jack? 3. Apa saja coba? Pernyataan umum, deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Kemudian yang terakhir ada kaidah kebahasaan. Itu meliputi ada beberapa hal. Siapa yang tahu atau bisa menjelaskan? Ya, Rika. Satu, menggunakan kata verbal, penggunaan nominal atau kata benda. 3, penggunaan bahasa. 4, penggunaan sinonim dan antonim. 5, menggunakan konjungsi atau kata mendukung. 6, menggunakan kata teknis. Kalau kita ingin menulis teks laporan hasil observasi, kita harus paham dulu fungsi struktur dan kaidah kebahasaan dalam laporan hasil observasi. Barulah kita menggunakan objek apa yang kita pilih. Oke, baik. Jadi itu ada 6 dari kaidah kebahasaan. Kemarin kita sudah belajar bagaimana kita menjelaskan itu laporan LHO, kemudian strukturnya bagaimana, kemudian ada kaidah kebahasaan. Kita sudah paham semua. Ya, paham kan? Hari ini kita akan belajar menulis teks laporan hasil observasi. Ya, dikatakan menulis itu adalah menuangkan ide atau gagasan yang kita tuliskan, itu menulis. Ya, jadi kita hari ini belajar menulis. Ini ada gambar. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Alun-alun. Sudah pernah kesini semuanya? Apakah semuanya ini ya orang Malang? Ya. Ini sudah kesini ya? Ini adalah taman alun-alun. Nah, di dalam taman alun-alun Malang ini ada apa juga di situ? Permainan. Kemudian Air mancur. air mancur. Kemudian apa lagi? Orang jualan. Kemudian ada kursi tempat duduk. Ya. Kemudian manfaatnya apa? Jadi ya, buat apa sih taman-taman Malang ini? Tempat wisata. Tempat wisata. Kemudian
tempat jogging, olahraga, ya, tempat rekreasi juga. Nah, ini adalah contoh dari teks laporan hasil konfirmasi. Kemudian ada kursi, ada air mancur, ada apa lagi, tanaman. Itu masuk kepada apa? Deskripsi bagian. Kemudian manfaatnya apa? Buat apa sih alur-alur malang ini? Tempat rekreasi, wisata, olahraga atau jogging. Nah, ini adalah gambaran dari teks LHO. Kalau kita sudah bisa menentukan objek yang nyata, susah nggak kita menulis teks LHO? Tidak kan? Mudah kan? Kita tahu, oh iya, taman malam ini apa sih? Gitu. Oh ya, di dalamnya apa sih? Ada apa saja? Kemudian manfaatnya itu buat apa? Ya, karena objek yang kita teliti itu benar-benar nyata, kita tahu, ya kan? Jadi sudah benar di sini semua kan? Alun-alun kota. Jadi seperti itu. Nah, nanti kita akan belajar menulis teks LHO. Jadi tujuan untuk pembelajaran hari ini, Rika coba dibaca yang tujuan peserta didik. Tujuannya adalah peserta didik menulis gagasan dalam bentuk Laporan hasil observasi secara logis dan etis. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menulis gagasan dalam bentuk laporan hasil observasi secara logis dan etis. Ada satu video ini buat pemantik saya. Coba didengarkan ya. Ekosistem merupakan hubungan antara manusia dan bumi. Di mana manusia adalah bagian indah dari ekosistem tempat hidupnya. Salah satu bentuk terbesar alam adalah ekosistem. Ekosistem terbagi menjadi dua kelompok, yaitu ekosistem lautan dan ekosistem daratan. Seperti yang dibahas ini adalah mengenai ekosistem lautan. Ada apa saja di dalamnya yang bersifat berdasarkan berikut ini. Jangan lupa like, subscribe, dan lonceng notifikasinya ya. Ekosistem air laut luasnya lebih dari 2 permukaan bumi atau sekitar 71%. Dengan keluasan dan potensi yang sangat besar, ekosistem laut menjadi perhatian bagi banyak orang. Sementara Indonesia juga merupakan negara yang terkenal akan kekayaan laut dan kepulauannya. Diambil oleh dua samudra, yaitu Hindia dan Pasifik, Indonesia memiliki 8.500 spesies ikan, 314 spesies bawah air, dan 550 spesies udara. Wajar jika Indonesia menemukan negara-negara pulau terbesar di dunia atau menjadi negara biodiversity. Ekosistem air laut terjadi karena interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya di wilayah lautan. Ekosistem ini memiliki banyak sekali manfaat, seperti sebagai tempat penelitian, objek wisata, sumber makanan,
dengan adanya banjir, tetap budidaya makhluk laut dan mesin hidup lagi. Ekosistem laut dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan intensitas cahaya matahari ke dalam lautan dan berdasarkan kedalaman air laut. Berdasarkan intensitas cahaya matahari ke dalam lautan, ekosistem laut dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah daerah floating. Daerah floating merupakan daerah laut yang masih terberi cahaya matahari dalam kedalaman maksimum 200 meter. Yang kedua ada daerah twilight. Daerah twilight merupakan daerah kemurahan yang tidak efektif untuk kegiatan fotosintesis dengan kedalaman tanah 250 meter. Lalu yang ketiga adalah daerah asfaltik. Daerah asfaltik merupakan daerah yang tidak cahaya matahari dan gelap sepanjang masa. Sedangkan berdasarkan kedalaman air laut, ekosistem air laut dibedakan menjadi 4 daerah, yaitu yang pertama, daerah atau pasang. Daerah ini berbatasan langsung dengan daratan, terbiasa matahari, variasi temperatur, dan sangat merasa berpengaruh pada daerah littoral dibandingkan daerah laut lainnya. Contoh bintang laut hidup di sini adalah teripang, bintang laut, udang, kepiting, dan cacing laut. Yang kedua, daerah militer. Daerah militer merupakan wilayah laut dangkal karena masih Baik. Jadi tayangan video itu ini yang kalian sudah lihat, judulnya apa? Ekosistem laut. Jadi ekosistem laut ini adalah, kalau di Indonesia ini 2/3 wilayah Indonesia ini adalah laut. Jadi ekosistem laut. Di dalam ekosistem laut ini ada apa saja yang kalian cermati dari video yang sudah Bapak tayangkan tadi? Apa? Hewan, terumbu karang, kemudian air. Itu kan bagian dari ekosistem laut, Pak? Pasir. Nah, manfaatnya apa? Tadi sudah disebutkan. Sebagai apa? Sumber makanan. Kemudian objek wisata. Kemudian untuk budidaya. Nah, itu adalah contoh teks laporan hasil. Jadi saya kasih masalah tentang video ini, kemudian kalian amati, kalian temukan pernyataan umumnya apa, deskripsi bagiannya apa, deskripsi manfaatnya apa, bisa bahkan nyata ada. Sudah kalian amati ya. Jadi itu pelajaran hari ini kita akan menulis. Nah, menulis tentang objek wisata, objek lingkungan sekolah yang ada di sekitar kita. Ya, jadi kalian tidak asing toh dengan lingkungan yang ada di SMK di Pagi Saji ini. Pasti tahu, ya kan? Karena ini adalah sekolah kita. Ya, jadi hari ini kita akan coba belajar menulis. Ya, langsung saja. Coba kalian bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Berarti di sini ada berapa? 5. Nah, jadi dari 4 kelompok aja. Silakan ke kelompoknya masing-masing.
lembar kerja peserta didik. Di situ ada langkah-langkahnya. Kalian mengerjakan, ya, menulis teks laporan hasil observasi. Yang pertama, tentukan objek yang akan kalian observasi. Objek tersebut harus menarik dan dikuasai. Jadi ketika kita memilih objek, harus kalian tahu dulu objek apa sih yang akan kita amati di lingkungan ini, di lingkungan sekolah ini. Oke? Ya. Yang kedua, baru buatkan judul. Ketika sudah memilih objek, kita membuat judul. Judulnya apa? Kemudian susunlah teks tersebut dengan mengacu atau berpatokan pada struktur teks LHO dan kaidah kebahasaannya. Kemudian yang keempat, harus diteliti kembali penulisan teks yang kurang tepat, tidak berpatokan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, harus berpatokan kepada KBBI dan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Ya, baik. Silakan mengerjakan sekarang. Nanti kalau ada yang tidak tahu, kalian bisa tanya. Ya? Ya. Mengerti atau tidak? Mengerti. Oke, silakan dikerjakan. Kamu nah, jadi di dalam kelompok kalau ini ada apa gitu loh. Ya, ini kan ada pohon super tadi hasilnya apa, kemudian manfaatnya apa, ya. Salah. Jadi sebelum meletakkan objek, harus kita membuat dia sesuai dengan apa yang kalian amati. Lalu kalian menggunakan judul, kemudian kita berdasarkan kemudian bagian dari judul itu apa, kemudian manfaat apa. Ya, ya.
Baik, apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Sudah, yakin sudah diteliti semuanya? Sudah. Jadi selanjutnya kita akan presentasi, ya. Jadi semuanya wajib setiap kelompok untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian tulis tentang teks laporan hasil observasi. Ya. Untuk yang kelompok ini mendapatkan apa? Observasi apa? Rumput. Terus yang ini kelompok bola. Yang belakang apa? Untuk air, untuk merah. Bukan, tunjuk merah. Terus yang ini? Pohon nangka. Baik, jadi silakan kelompok satu Fandi semuanya berdebat mempresentasikan apa yang sudah ditulis. Silakan. Jadi yang lain mendengarkan. Misalnya ada yang kurang, nanti bisa ditanggapi. Ya. Ya. Perkenalkan dulu dan ya. Pernyataan umum klasifikasi walaupun anggota alkilis adalah pohon berbunga yang menghasilkan buah yang tidak berbiji dan memiliki tekstur empuk seperti roti setelah dimasak.
Sukun merupakan tanaman tropis yang banyak tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Pohon sukun berasal dari subtropis dan wilayah Indonesia. Sukun menyebar ke seluruh Pasifik oleh para penjajah pulau dan orang Eropa menemukan pada akhir tahun 1500-an. Yang pohon sukun memiliki banyak varietas dengan lebih dari pemahaman yang telah dokumentasikan beberapa jenis sukun negara lainnya. Sukun kecil atau sukun bening salah satu jenis sukun yang berada sukun medium seolah satu jenis sukun yang gajah. Sukun tunggal jenis sukun yang paling besar dengan berat rata-rata 2,5 sampai 4 kg. Karena varietas berbiji dengan rasa manis tetapi mudah berat. Varietas yang umum tumbuh di tanah menghasilkan buah berat kecil dan banyak. Deskripsi manfaat. Pohon sukun memiliki banyak manfaat di antaranya ekonomi. Pohon sukun dapat mencegah kanker dan kanker. Makanannya yang legal dapat menyerap air dan katakan. Sukun dapat dipakai pokok alternatif pada mati. Sukun juga dapat menjadi makanan dan karena makanan lebih banyak mineral dan vitamin tetapi lebih rendah kalori tentang kesehatan. Daun sukun memiliki banyak manfaat kesehatan di antaranya mengobati penyakit biadab, menurunkan risiko penyakit jantung, menurunkan kadar kolesterol, menangkal pembentukan sel kanker, mengobati asam urat, mengobati penyakit liver, mengobati alergi. Baik, untuk kelompok 1 tadi menjelaskan mengenai pengamatan yang sudah dilakukan yaitu pohon sukun. Mungkin dari kalian ada yang bisa menanggapi? Oke, silakan Tika. Pohon sukun menyebar luas di berbagai belahan dunia, khususnya pada daerah tempat pohon sukun menyukai daerah dengan iklim tropis suhu panas sekitar 20 derajat sampai 40 derajat, banyak hujan dan lebat, serta lebih cocok di daerah daratan rendah di bawah 60 mdpl, walau juga jumpai sampai ketinggian 1.500 mdpl. Oke, baik. Terima kasih saran dari Tita ya. Bagus. Untuk deskripsi bagiannya tadi sudah tepat, pernyataan umumnya tepat, manfaat dari pohon sukun itu apa sudah disebutkan semuanya ya. Jadi pohon sukun itu baik untuk kesehatan, untuk mengurangi apa tadi ginjal, kolesterol dan lain-lain baik ya. Baik, terima kasih kelompok 1, silakan kembali ke tempatnya. Silakan kelompok 2, kelompoknya 3 maju ke depan pertandingan oleh satu. Ingin membacakan teks laporan hasil observasi yang bertema bola. Ternyata bola adalah salah satu
melahirkan 2 orang putri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bola adalah benda yang terbuat dari karet plastik sedangkan memiliki pengetahuan bola adalah biologi yang membuat tak seribet dan hanya memulai biasanya bola digunakan sebagai alat olahraga. Tujuan dari bermain bola adalah mencetak gol atau poin bukan bola ke dalam bola. Deskripsi bagian bola berbentuk bulat dan warnanya macam-macam. Bola terbuat dari plastik, karet, rotan, dan sebagainya. Beberapa benda yang terbuat bola atau bulat diantaranya adalah bola dunia atau bola tercapai dan bola lainnya. Bola dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bola besar dan bola kecil. Bola besar adalah bola yang berukuran besar dan biasanya dimainkan 2 orang atau lebih. Sedangkan bola kecil adalah bola yang berukuran relatif kecil dan biasanya hanya dimainkan oleh 2 orang. Bola besar terdiri dari voli, bola sepak, basket, sedangkan bola kecil tenis, pingpong, dan baseball. Deskripsi manfaat. Bola juga bermanfaat untuk kesehatan, salah satunya bola terapi yang disebut tadi. Bola terapi bermanfaat bagi orang yang menderita penyakit stroke. Dalam olahraga bola juga dimanfaatkan untuk alat olahraga yang dapat menyehatkan tubuh. Misalnya permainan sepak bola yang menggunakan bola sepak, permainan bola basket yang menggunakan bola basket, dan olahraga lainnya yang menggunakan bola. Sudah selesai? Mungkin ada yang mau menanggapi? Tidak. Sudah lengkap, sudah detail semua ya? Ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan duduk ke tempatnya. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang ingin membacakan LKPD yang berjudul Tumbuhan Merah. Pucuk merah adalah spesies tumbuhan yang dikenal sebagai tanaman hias yang berasal dari genus Sigium. Warna tunas daun yang baru muncul memiliki warna merah menyala, sehingga tumbuhan ini memiliki sebutan merah. Warna daun akan berubah menjadi merah. Pucuk merah juga jenis tanaman perdu yang biasa dijadikan sebagai tanaman hias rumah dan sebagainya. Bukan termasuk ke dalam famili yang sama juga dengan tanaman cengkeh dan sejenisnya. Sampai selesai itu buat mengatakan bagian atas bila pada tahun pulau bagian sedimennya sampai pada pulau meter pulang tahun saya juga merupakan tanaman hias yang berasal dari mulus juga tersebut dengan jenis tanaman jambu dalam salam dan jambu sorghum tanam
Oke, oke, terima kasih. Sudah semuanya ya? Jadi yang diamati dari kelompok 3 yaitu apa? Tumbuhan tumbuh merah. Tadi sudah dijelaskan banyak tentang tumbuhan tumbuh merah yang ada di sekolah kita, ya, manfaatnya apa, bagiannya apa, sudah detail semuanya, dibacakan semuanya. Menurut saya sudah bagus. Kemudian dalam pengambilannya baik, lancar. Ya, silakan kembali ke tempat. Terima kasih untuk kelompok 3. Kelompok yang terakhir, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan hasil laporan hasil kami. Nama kelompok Rozi, Denny, Revan, Ruben, Sohibul, Zakaria. Judul pohon nangka, pernyataan umum klasifikasi. Nangka adalah nama sejenis pohon sekaligus buahnya. Pohon nangka termasuk dalam suku Moraceae. Nama ilmiahnya adalah Anthonophorus caterelius. Dalam bahasa Inggris, nangka dikenal sebagai jangkrik. Pohon tropis Asia yang besar, atau Carbus heterophilus, yang berkerangka dengan sukun yang menghasilkan kayu kuning berurat halus dan buah yang sangat besar yang mengandung daging buah dapat dimakan dari biji yang juga. Buah nangka juga merupakan buah besar yang memiliki aroma yang khas. Sampai 20 meter tingginya, walaupun agak yang mencapai 30 meter, batang berat sendiri sampai 3 meter sekitar 2 meter, tumbuhnya padat, tak lebat, lebar yang mendukung bulan. Apabila yang bulan sebelah, bagian tumbuhan muncul, bahkan dilamati bukan kalau bulan baik. Maka termasuk kalau ini murah aja setelah ukuran beberapa aroma yang belum tajam dan rasa yang manis warna sebagai Manfaat kayak kandungan dan manfaat untuk kesehatan pohon nangka juga karena dimanfaatkan kainnya sebagai produk yang mengandung awet dan tahan terhadap serangan rayap atau jamur. Kain nangka dapat dimanfaatkan untuk membuat peralatan musik. Kebijakan ketenangan agar tetap sehat merupakan salah satu bahan warnanya bagi kesehatan tubuh dan dengan serta yang memiliki warna dapat membersihkan usus dan dengan baik. Selain itu, setelah patokan memiliki kandungan serat yang dapat menghilangkan sensasi yang terhadap sistem pencernaan. Tadi yang sudah dibacakan mengenai apa? Pohon nangka. Sudah dijelaskan dengan baik, bagus. Mungkin ada yang bisa menanggapi dari apa yang sudah dijelaskan dari kelompok 4. Sudah paham semua ya? Paham ya? Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Silakan dari kedepannya. Baik. Untuk kesimpulan dari apa yang sudah kalian amati tadi, mungkin
Sudah bagus. Jadi kalian benar-benar objek yang kalian tuliskan itu benar-benar ada yang ada di sekolah kita. Ya. Jadi misal di kelompok 1 pohon apa? Sukun ya? Ya, sukun. Kemudian ada bola, kemudian ada tumbuhan merah, kemudian ada pohon. Angka sudah bagus semuanya. Mungkin saran dari saya cara penyampaiannya lebih suara perlunya lebih dijelaskan lagi, kemudian lebih serius lagi, ya. Kalau secara keseluruhan juga bagus. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini yang katakan? Oke, silakan Nika. Kesimpulan pada hari ini adalah kalau kita ingin menulis laporan teks hasil observasi, kita harus paham struktur dan kaidah kebahasaan dalam laporan hasil observasi. Barulah kita dapat menentukan objek yang kita pilih. Oke, baik. Jadi ketika kita memulai menulis, kita harus mengerti dulu struktur dari teks LHO itu seperti apa. Ya, kemudian kaidah kebahasaannya itu apa saja harus dipahami dulu. Barulah ketika kita sudah paham itu, kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu memilih objek yang akan kita amati. Jadi seperti itu ya, bagus. Mungkin kira-kira untuk pembelajaran yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin ada saran atau kurang apa dari atau kurang dimengerti dari Bapak menjelaskan? Sudah paham? Sudah menjelaskan bagaimana? Sudah kalian sudah mengerti apa belum? Sudah. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Mungkin untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar dari materi tentang teks anekdot. Ya, untuk minggu depan silakan dipelajari dulu apa teks anekdot itu, dipahami. Kemudian besok minggu depan kita akan mempelajari lebih dalam lagi. Oke, baik. Terima kasih. Pembelajaran hari ini selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.